Nah, untuk selanjutnya kita punya kopi tampan. Yeah. Langsung aja kita coba. Nah, ini nih kopi tampan ini dipisah ya esnya. Jadi akan gua buka nih. Ini seperti biasa, gua pesan yang less ice, tapi karena esnya dipisah, gua tuangin dulu ke dalamnya. Nah, ini malah jadi full ya setelah dituangin es nih. Lihat nih tuh. Kelihatan nggak ya? Dikit lagi tumpah nih. Nah, ini jadi agak full. Oke, sekarang kita coba aja. Enak sih gue bilang. Ini kopinya cukup thick, cukup kental juga. Gue nggak tahu ini susunya fresh milk doang atau ada dia kasih tambahan lain, tapi gue ngerasa ini cukup thick ya teksturnya, tapi thick in a good way. Oke, so buat kopi tampan ini gue kasih rating 5. Kenapa? Karena memang teksturnya ini thick ya. Gue agak beda dengan kopi lain yang gue rasain. Memang harganya sedikit agak lebih mahal dibanding kopi-kopi lain, jadi dia di range 20 ribuan. Satu gelas ini 20 ribu, tapi gue sih don't mind ya. Kalau yang lain kan rata-rata di angka 16 ribu sampai 18 ribu. Nah, ini 20 ribu, cuma dengan kekentalan seperti ini sih gue don't mind ya. Jadi menurut gue harganya juga masih worth. Kemudian dia juga masih cukup royal. Jadi ini tadi kepenuhan gara-gara kayaknya dia kasih esnya normal. Tapi kalau less ice harusnya sih tadi juga nggak terlalu banyak di coatingnya. Nah, kemudian ini gulanya itu juga untuk yang less sugar itu pas ya gue rasanya, jadi nggak terlalu manis. Ada yang gue ngerasa dikasih less sugar aja itu juga masih manis banget soalnya. Kemudian rasa kopinya itu sendiri juga nggak terlalu strong, nggak terlalu light, jadi gue rasa ini cocok untuk orang kebanyakan. That's why gue kasih rating 5. Sekarang saatnya buat Fika Coffee. Nah, ini sebelumnya diaduk dulu ya. Terus ini esnya udah dicampur, jadi emang nggak perlu nyampur-nyampur lagi. Ini esnya udah dicampur. Seperti biasa ini kopi susu yang less sugar dan less ice. Ini bisa kalian lihat ya, less ice hampir penuh. Ini emang Fika sih, gue suka banget sih dari dulu. Selalu paling royal. Cobain ya. Aduh, sumpah sih. Kalau ini sih udah nggak usah nanya lagi ya. Ini Fika itu salah satu brand kopi yang favorit gue. Jadi gue biasanya pesan yang Royal Coconut Marble, yang baik yang biasa maupun yang frappe. Itu emang juara banget. Tapi kali ini yang gue pesan ini juga dia yang es kopi susunya supaya apple to apple bandinginnya. Jadi gue biasanya pesan yang Royal Coconut Marble Coffee. Nah, itu ada dua varian ya, yang frappe sama yang biasa. Dan gue biasanya yang frappe karena emang lebih suka. Kalau yang Royal Coconut Marble tuh masih ada grenyes-grenyes itu, gue kurang suka. Mendingan kalau jadi frappe itu kayak di blend jadi agak lebih halus dan gak terlalu kerasa grenyes-grenyesnya. Tapi ini kopi susunya doang aja, menurut gue sih udah juara banget. Sayangnya sih ratingnya ya paling tinggi 5 ya. Cuma nanti mungkin akan gue sharing mana top 3-nya dari 5 itu, karena dari tadi beberapa ada yang memang udah dapet ratingnya 5. Nah, oke. Jadi buat Fika ini gue kasih rating 5. Bahkan sebenarnya gue pengen kasih lebih, sayangnya nilai maksimalnya cuma 5 di skala kali ini. Kenapa gue pengen kasih lebih dan dia deserve more than 5? Itu karena ini kopinya beda ya. Jadi lebih thick, terus habis itu lebih bold juga, otomatis lebih strong. Cuma dia itu komposisi antara kopi dan susunya itu juga pas menurut gue. Rasanya juga enak. Dan ini buat penikmat kopi juga gue rasa sih pada suka banget ya. Cuma kalau yang kurang suka dengan kopi yang strong, rasa-rasanya sih akan lebih cocok pesan yang Royal Coconut Marble itu. Karena begitu digabungkan kelapa itu strongnya jadi agak berkurang sehingga agak lebih mild rasanya. Nah, kemudian ini harganya menurut gue juga cukup murah loh. Karena
size-nya segini, tapi harganya cuma 26.000. Itu aja belum pakai promo ya, 26.000. Kemudian juga less ice, tapi dia tuh tadi bisa kalian lihat masih full, dia nggak banyak coatingnya. Jadi gue sih emang ini udah favorit gue dari dulu. Dan memang gue lebih suka yang Royal Coconut Marble Coffee itu, yang frappe, karena itu juga coconutnya lebih hancur gitu ya, jadi nggak ada grenyes-grenyesnya. Jadi kalau yang biasa tuh kayak masih ada grenyes-grenyesnya. Gue juga pernah coba yang varian yogurt, tapi menurut gue yang juara tetap yang Royal Coconut Marble Coffee itu. Ini kopi susunya sih juga juara sih. Jadi memang ini tetap brand favorit gue sampai saat ini. Kalau ini sih gue nggak ragu buat rekomen. Ini sumpah ini enak banget. Kali ini giliran kopi kenangan. Nah ini yang gue pesen ini yang less ice less sugar. Bisa kalian lihat di sini itu di coatingnya agak banyak ya. Jadi awalnya harusnya segini penuhnya, terus habis itu dia esnya langsung dicampur, tapi di coatingnya segini. Well, ini sih gue udah sering nyobain ya kopi kenangan, dan rasanya sih memang kalau yang cappuccino-nya sebenarnya agak biasa ya. Well, dibilang enak juga sih enak, cuma ini gue kasih rating 3 aja. Karena komposisinya ini gue rasa agak kurang pas ya. Gue ngerasa agak kebanyakan air, jadi kurang thick. Kemudian kopinya juga nggak strong-strong amat. Tapi gimana sih kalau rasa kopi kebanyakan air ini, padahal gue minum juga pas baru di delivery ya. Jadi, dan itu pun gue less ice, jadi harusnya sih dia bisa menjaga kekentalannya. Nah, saran gue sih kalau misalnya kopi kenangan dia lebih enak menu lainnya yang pakai brown sugar, itu menurut gue lebih enak. Cuma sebenarnya sih agak B ya kopinya dia. Well, itu review dari gue sih. Nah, kalau dari segi harga, ini juga menurut gue nggak terlalu worth ya, karena memang ukuran gede ini bisa kalian tebus di harga 24.000. Cuma gue sih lebih milih kopi brand lain, karena ya ini meskipun gede tapi menurut gue kayak agak kebanyakan air sih. Jadi ya nggak murah-murah amat. Maksud gue 24.000 itu nggak terlalu worth the value. Meskipun ya banyak sih promo-promo untuk kopi kenangan ini, dan dia promonya juga reguler. Oh, sama satu lagi yang gue sayangin, gue sebenarnya suka banget kopi kenangan yang versi ram. Jadi sayang banget kalau menu itu nggak dipertahanin, padahal itu salah satu kenangan manis gue di kopi kenangan. Selanjutnya kita coba kopi kepo. Kopi kepo nih menurut gue lucu ya, karena slogannya tuh kepoin aja nih, lihat nggak? Kepoin aja. Oke, seperti biasa gue pesan yang ice cappuccino yang less sugar. Ini kita aduk aja dulu. Gulanya masih di bawah tuh. Dan seperti biasa juga gue pesan yang less sugar less ice. Esnya langsung digabung. Kemudian kita lihat ya, less ice dia coatingnya segini. Aroma ini gue nggak suka. Serius deh. Ini apa ya? Kayak ketimbang kopi yang fresh brew, ini tuh kayak minuman instan. Jadi kayak yang dari bubuk, kayak coffee mix 3 in 1 gitu. Jadi kayak kopinya tuh bukan yang kayak freshly brewed, tapi kayak apa ya? Ini kan less sugar ya. Manisnya tuh juga kayak manis yang sorry tuh saya kayak rasa murahan gitu. Jadi aduh sumpah ini nggak enak banget sih. Untung gue udah feeling sih ini, makanya gue pesen cuma satu. Biasa kalian lihat gue pesennya kan ada 2 or 3 or 4 bahkan sekaligus ya. Memang gue sharing sama keluarga gue juga. Cuma kalaupun sendiri gue biasanya minimal pesen 2. Tapi yang ini entah kenapa gue tergerak gara-gara namanya lucu sih, kopi kepo. Jadi gue kayak pesen, dan gue memang gak ada ekspektasi apapun juga sih terhadap merek ini, dan gue memang belum pernah dengar kan, hanya karena namanya aja. Tapi ini sorry tuh saya, gue harus kasih rating ini cuma 1. Sumpah ini sama sekali nggak sesuai dengan standar gue. Bahkan ada beberapa yang mungkin sampai standar gue cuma hanya sedikit bawah, ini tuh jauh di bawah.
untung juga gue pesennya cuma satu, dan lagian kenapa ratingnya cuma satu? Oke lah, dari segi tadi dia nge-coatingnya tuh nggak banyak ya, less ice, tapi dia nge-coatingnya cuma sedikit. Tapi ini harga aslinya tuh 24.000 loh. Untung ini gue pesen promo, jadi nggak segitu. Kalau 24.000 sih dengan rasa sebegini sih nggak. Lagi 24.000 juga size-nya kecil. Bisa kalian lihat sebelumnya ada yang 26.000 size-nya tuh udah gede. Ini 24.000 cuma beda 2.000 tapi size-nya masih kecil gini. Dibilang diameternya agak lebih gede juga enggak ya, sedikit lebih gede sih dibandingin regular biasa, cuma tetap aja ini kecil dan aduh hancur deh rasanya. Ini padahal less sugar loh, cuma masih sangat kemanisan buat gua. Dan manisnya tuh juga manis nggak enak, manis murahan. Kopinya tuh juga nggak berasa like gimana ya, dibilang light juga enggak, tapi kayak kopi jadi-jadian gitu, gimana sih. Jadi ini sumpah kalau yang buat ini gue sih nggak rekomend sama sekali ya. So sorry banget Kopi Kepo. Ini mungkin kalian harus banyak melakukan improvement lagi ya, baik dari segi rasanya, kemudian dari segi harganya mungkin kalian consider lagi. Ini sumpah sih fail banget. Mungkin ini masih bisa kejual mungkin kalau kayak gue di zaman sekolahan yang memang hanya suka minuman-minuman instan yang hanya untuk pelepas dahaga aja, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau untuk penikmat kopi ini sumpah ini nggak banget. Ini tapi sayang sih sebenarnya segini ya. Mau nggak mau nanti ya gue habisin lah kalau misalnya gue lagi aus-aus banget. Cuma kalau untuk pesen lagi repeat order gue sih enggak ya. Kemudian dari segi komposisinya ini juga gue nggak tahu ini komposisinya apaan. Nggak, susunya juga I cannot tell gitu ya. Karena kayak bukan kopi dicampur susu, tapi kayak lebih minuman instan yang diseduh terus tambahin air sama es, lebih ke situ. Jadi ini nggak banget Kopi Kepo. Well, menang di nama aja kalau gue bilang, sorry itu say. Kopi berikutnya adalah Kopior. Ya, seperti bisa kalian tebak, ini sebenarnya produk signature-nya adalah kopi plus Kopior ya. Cuma yang gua bahas kali ini adalah es kopi susunya aja atau yang cappuccino. Jadi langsung aja kita coba. Oke sih ini. Ya, ini kopinya sih gue bilang strong ya. Jadi komposisi antara kopi dan susunya kayaknya dia lebih dominan kopi, dan kopinya tuh berasa banget dan masih ada berasa kayak asam-asamnya ya, kayak ciri khas kopi strong gitulah. Bukan berarti nggak enak, cuma ini kayaknya terlalu strong untuk orang kebanyakan. Cuma gue rekomen kalau untuk penikmat kopi banget sih ini gue bilang enak ya strongnya. Kemudian dia ini juga kemasannya cukup royal ya. Jadi dia tadi less ice, tapi esnya itu juga udah dimasukin, dan recordingnya tadi juga nggak banyak. Jadi gue suka nih yang kayak gini-gini. Dia royal. Kemudian kalau untuk kemasannya sih gue nggak ada terima ucapan-ucapan kayak stay safe, senyum atau apa ya. Itu sebenarnya added value yang well penting nggak penting, tapi kan customer jadi berasa lebih gimana gitu kalau ditulisin kayak gitu. Nah kemudian ini kopinya memang strong, tapi untuk kopi-kopiornya gue rasa tetap sih produk signature-nya yang memang lebih enak. Jadi buat Kopior ini gue kasih rating 5. Kenapa? Karena ini murah banget loh. Bisa kalian tebus hanya dengan harga 15.000. Bahkan kalau yang pakai gula Jawa itu 18.000 ya. Nah, itu aja tuh udah murah banget, dan ini gue juga pakai promo lagi. Jadi kebayangkan murahnya kayak apa. Dan murahnya tuh nggak murahan, nggak kayak yang ada sebelumnya gue review kemarin itu. Nggak seperti itu, ini kopi beneran dan bahkan strong. Jadi ini in a good way ya. Strongnya itu juga dengan harga sini kalian udah mendapatkan kopi yang memang asli gitu, strong, terus masih ada kayak rasa asamnya. Meskipun mungkin kalau kalian nggak penikmat kopi dan nggak suka kopi yang terlalu strong, mungkin agak bisa minta dikasih atau gimana. Gue belum pernah sih, tapi yang jelas ini kopinya udah worth banget, ini worth the value banget. Dan kalian tadi lihat di coatingnya itu juga nggak banyak. Kemudian komposisi kopinya itu juga cukup banyak, ini nggak kebanyakan susu. Jadi memang justru agak ini ya, kalau dari segi tekstur itu nggak thick, nggak creamy, tapi lebih ke kopi. Karena kan kalau lebih banyak kopinya otomatis harusnya cair ya. Jadi ini memang lebih ke kopi banget.
Cuma untuk menu yang gue rekomendasikan, gue udah pernah nyobain beberapa yang lain juga untuk dari Kopior ini. Tetap sih kopi-kopiornya itu ciri khas mereka, jadi ada kayak unique twistnya lah ya. Jadi ada kopiornya, ada greenish-greennishnya, rasanya unik. Dan mereka juga ada varian-varian lain yang kayak yang mirip-mirip permen kelinci itu kalau nggak salah ada juga. Kemudian ada juga yang varian macanya. Sama yang terbaru itu juga ada yang varian kurma. Setahu gue sih belum nyobain kurma itu karena gue nyobainnya menu-menu yang standar. Cuma gue lebih rekomen yang Kopior sih, karena kan sesuai namanya Kopior. Dan ini tuh nggak fail loh, jadi dia berani menjual namanya Kopior. Dan produk signature-nya itu yang pakai kelapa kopior itu juga enak. Tapi kalau kalian juga consider kopi susunya aja, ini juga menurut gue sih juga udah worth banget sih. Itulah dia 10 kopi kekinian yang gue review, dan inilah dia kesimpulannya. Yang pertama itu dari yang paling gue suka, dan yang 10 adalah yang paling gue masih kurang suka. Here it is. So, gimana? Kira-kira ada nggak yang kalian belum pernah denger, atau mungkin kalian kurang setuju dengan gue? Itu nggak apa-apa banget, karena kan memang selera masing-masing orang itu berbeda. Cuma moga-moga review kali ini bisa sedikit memberikan gambaran, dan kalau misalnya kalian ada yang belum pernah dengar, tapi menurut gue kok kayaknya enak, ya bisa loh kalian coba gitu. Jadi seperti biasa, semoga video ini berguna. Jadi seperti biasa, semoga video ini berguna untuk kalian. Stay safe, stay healthy, stay happy, and see you in the next video. Bye-bye!